Baik Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada partner session yang kedua. Yang kali ini dipersembahkan oleh PLN, salah satu mitra strategis AI Indonesia yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Dan dalam sesi ini akan dibahas topik yang sangat penting, yakni risk management pada utility industry, studi case PLN. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Tony Bellamy sebagai Executive Vice President Manajemen Resiko Strategis Regulasi dan Kebijakan PT PLN Persero untuk berbagi pengalaman dan wawasannya. Kami silahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Anjela Simatupang selaku Presiden IIA Indonesia, Bapak Joni Pathimbang selaku Vice President IIA Indonesia, Board of Governor, salah satunya adalah Pak Sulistyo Biantoro yang selaku juga KSPI PLN, dan semua hadirin yang hadir peserta seminar yang hadir di acara Audit for Tomorrow Strategic Future Ready and Sustainability. Izin membawakan sebuah pantun karena tadi beberapa pembicara juga ada menyampaikan pantun. Terbang ke Medan pagi menjelang, disambut hangat sahabat sekalian, audit dan resiko kita kembangkan demi tata kelola berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam era percepatan teknologi, ya, kemudian juga global, geopolitik, ketidakpastian, tekanan ESG, juga peran dalam manajemen resiko dan audit ini harus kita perkuat. Tentunya bukan hanya sekedar compliant guardian saja, tapi juga sebagai early risk navigator yang membantu organisasi bukan hanya untuk bertahan, namun untuk berkelanjutan dan berkembang. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana PLN mengintegrasikan manajemen resiko dan audit disertai dengan tantangan transformasi yang dilakukan untuk mendapatkan tentunya benefit ataupun apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak KSPI, Pak Sulis, top 500 global fortune. Nah ini merupakan suatu kebanggaan bagi PLN di tahun ini yang tentunya ada peran dari audit dan manajemen resiko dalam hal ini. Kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa tantangan makroekonomi di 2025 dan 2006 kita mengalami suatu tantangan yang sangat luar biasa. Dari sudut pandang makroekonomi kita ada kebijakan tarif, ya, kita menghadapi juga the higher for longer daripada Fed, ya, suku bunga, ada geopolitik, ketegangan yang sangat luar biasa, kemudian juga pelemahan daya saing industri. Ini bukan hanya berimpact kepada industri, masyarakat yang ada di Indonesia, tapi juga berimpact kepada PLN dalam hal ini. Apa saja sih kebijakan tarif yang memang berdampak bagi PLN, seperti penguatan USD ini juga berimbas pada rugi kurs yang ada. Nah, yang sebagian besar kita ketahui bahwa pembelian energi primer di PLN adalah berdasarkan kurs dolar, ya. Kemudian higher for longer Fed, suku bunga, dampak bagi PLN adalah penurunan investasi baik dari sisi investor asing maupun perlambatan ekspansi bisnis jangka menengah karena cost of fund yang sangat tinggi. Apa dampaknya ketegangan geopolitik yang sekarang ini terjadi di Timur Tengah, yaitu kenaikan harga energi primer yang akan menekan kepada harga pokok produksi atau biaya pokok produksi BPP di PLN.
yang tentunya resiko ini bersifat exogenous sehingga PLN harus menyiapkan strategi nilai lindung atau hedging terkait dengan kondisi seperti ini. Kemudian juga terjadi pelemahan daya beli domestik yang memang berimpak kepada penjualan listrik di PLN yang tidak sebagus di tahun 2024, di mana growth di tahun 2025 ini melambat dan ini juga merupakan faktor yang memang harus kita mitigasi resikonya seperti apa ke depan, kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan di tahun 2025 ini dan di 2026 ke depan di tengah ketidakpastian daya beli masyarakat atau pelemahan daya beli domestik. Nah, saya rasa ini adalah teori ya yang kita ketahui, ada black swan, ya ada grey rhino, ada white elephant, ada black jellyfish yang semuanya ini konteksnya ada di PLN semua. Seperti misalnya black swan ya. Kita contohkan adalah resiko blackout ketenaga listrikan yang memang di mana sesuatu yang jarang terjadi ya, sulit diprediksi tetapi dampaknya sangat besar ya. Baik itu kerugian finansial maupun sosialnya akan sangat besar. Kemudian teori tentang grey rhino, highly probable high impact. Ini juga resiko yang sangat mungkin terjadi dan terlihat di depan mata tetapi sering diabaikan ya. Bagi PLN ini adalah dampak perubahan iklim di mana resiko nyatanya adalah peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan. Kemudian juga ada white elephant yaitu expensive dan often unnecessary di mana dalam konteks PLN di mana muncul suatu proyek di mana terkendala, gagal antara atau mismatch antara supply dan demand. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sulis tadi untuk PLTMG Luwuk, ada keterlambatan proyek yang ini akan berdampak kepada operasional PLN yang akan meningkat, efisiensi yang sangat rendah dan keekonomian proyek yang tidak tercapai. Yang terakhir adalah black jellyfish di mana resiko kecil tapi munculnya berulang-ulang. Nah, tapi diakumulasikan ini bisa sangat berbahaya. Nah, seperti contoh nyatanya adalah serangan cyber. Dari keempat tipologi ini, manajemen resiko tidak hanya fokus pada resiko yang terlihat sekarang, tapi kita harus mengantisipasi resiko besar yang akan terjadi, resiko nyata yang terus mendekat, dan resiko investasi yang membebani, sehingga resiko itu bisa diminimalisir. Nah, ini adalah scale of business daripada PLN ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sulis, pembicara terdahulu, bahwa PLN saat ini jangkauan maupun scale PLN ini sangat besar, sangat luas. Kemudian juga terkait dengan pencapaian energi bersih dan transmisi. Ada green financing dan ESG. Di mana untuk sustainability di posisi 27,4. Kemudian juga ESG rating kita. Ini merupakan perhatian bagi kami. Jelas PLN sedang melakukan transformasi yang sangat besar ya. Bagi kita di fungsi manajemen resiko dan audit, ini juga merupakan suatu ruang lingkup asuran yang harus berkembang. Bukan hanya kepatuhan regulasi menuju future proofing organization, tapi adalah sinergi lini 2 dan lini 3 menjadi katalis untuk memastikan transisi energi dapat berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan manajemen resiko, saya rasa ini sangat teoritis sekali ya. Ada 5 pilar mengenai transformasi manajemen resiko dan ini pun dilakukan di PLN. 5 pilar ini semua dilakukan di PLN sehingga PLN membuat suatu roadmap. Sekarang saat ini sudah menginjak kepada transformasi manajemen resiko 3.0 ya. Kita kembangkan budaya risiko, kita kembangkan juga di tata kelola ya. Di dalam budaya risiko kita juga melakukan KPI tentang budaya risiko dan memberikan rekomendasi penguatan agar risk awareness semakin melekat dalam organisasi. Selain itu di tata kelola juga kita membentuk
suatu PMO IRCC, Assessment RMI untuk organisasi resiko yang lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis. Proses kontrol demikian kita sempurnakan, tidak hanya sebatas dengan rencana jangka panjang perusahaan, tetapi kita di dalam RKAP itu sudah berbasiskan resiko. Kemudian juga terkait dengan di modeling data teknologi, PLN selain berbasis AI saat ini mempunyai risk control center, juga telah membangun risk model factory. Jadi kita juga dalam running suatu permasalahan tentang resiko ke depan, kita menggunakan Monte Carlo dan stochastic model ya, dengan dashboard risiko berbasis strategi early warning system. Tentunya hal ini merupakan langkah kami menggeser paradigma compliant menjadi forward looking. Jadi kita ke depan harus mengantisipasi. Kalau istilahnya tadi pembicara terdahulu dari PLN, Pak Sulis, menjadi dukun ya, forward looking, ke depan kita harus mengantisipasi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa budaya PLN sudah membentuk suatu budayanya, ada risk academy, ada risk management, kemudian juga risk report, ada risk award, ada risk management forum. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari integrasi kita, soliditas kita, kolaborasi kita antara lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Ya, jadi secara kerangka sinergi kuat antar lini inilah yang memastikan PLN mampu menghadapi resiko secara cepat, secara efektif, dan tetap dipercaya oleh seluruh stakeholder. Dan ini sudah kita lakukan. Nanti di depan kita akan memberikan suatu contoh terkait dengan bagaimana kolaborasi yang harmonis antara first line, second line, dan third line. Dalam hal ini contoh kasusnya tadi disampaikan di pembicara pertama, nanti saya akan tambahkan di sesi slide berikutnya. Nah, ini adalah infrastruktur manajemen resiko di PLN. Kita mempunyai risk control center dan kita mempunyai juga aplikasi Smarter. Ya, apa sih risk control center itu? Adalah fokus kepada risiko emerging, risiko strategis, big data center. Kemudian juga menghasilkan outputnya adalah risk bulletin, daily risk briefing, pemodelan resiko, dashboard operasional dan strategis. Apa sih yang dikeluarkan oleh Smarter? Ya, kita mencakup profil resiko, laporan manajemen resiko, loss event database, hingga dashboard risk management resiko itu sendiri. Nah, ini adalah contoh daripada risk control center yang ada di PLN, Bapak Ibu semua, di mana kita early warning system terkait dengan resiko ke depan itu muncul dari sini. Ya, kita mempunyai risk bulletin, kita mempunyai operasional dashboard, kita punya overall group exposure, kita punya business as usual untuk risk monitoring. Nah, ini tentunya pemantauan ini adalah membuktikan bahwa PLN itu tidak sudah memprediksikan in the future itu mau seperti apa. Ya, kita harus mengkaji sematang mungkin resiko aspek-aspek proyek, aspek-aspek bisnis ke depan dengan menggunakan IRCC ini. Kita juga mempunyai Smarter ya. Nah, ini Smarter ini basisnya adalah single source of truth, di mana kita ngambil dari big data ya, profil resiko secara real time. Kita bisa menghasilkan kajian resiko, kita bisa menghasilkan manajemen resiko. Ini adalah dengan aplikasi Smarter ini. Nah, ini adalah suatu contoh di mana antara peran lini kedua dengan peran lini ketiga di PLN sudah sangat solid, sudah sangat bagus, sudah sangat komprehensif dalam memitigasi atau mengendalikan suatu case yang ada. Di sini ada terdapat keterlambatan ataupun ketidaksiapan daripada pengelolaan batu bara. Ini case yang sudah terjadi ya. Dan kita merunning model ini melalui Monte Carlo ya. Ini sudah sangat bagus sekali untuk mathematical twin-nya kita lakukan sehingga rantai pasok batu bara itu bisa dapat teratasi dengan baik ya.
Hasil simulasinya juga divalidasi, menghasilkan rekomendasi yang konkret, penjadwalan ulang, pengiriman, penambahan armada, peningkatan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya. Jadi lini kedua, ya dalam hari ini manajemen resiko, berperan memodelkan. Ini modeling ini dilakukan di dalam lini kedua, sehingga potensi gangguan dan hasil analisisnya itu bisa termodelkan dengan baik dan bisa dipercaya karena menggunakan suatu aplikasi yang sudah tervalidasi. Nah, lini 3 memastikan audit readiness-nya seperti apa, memberikan rekomendasi proaktifnya seperti apa. Keputusan itu bisa diambil secara cepat, lebih prosesi dan lebih efektif untuk menjaga energi nasional. Nah, ini adalah suatu sukses story yang saya rasa bisa diimplementasikan untuk suatu hal yang lain, bisa untuk LNG, bisa untuk energi terbarukan, bisa untuk hal-hal lain karena kita sudah terbukti ada success story berkolaborasi antara lini 2 dan 3. Nah, ini kami melihat bahwa audit masa depan ya seperti tema Audit for Tomorrow ini untuk mengajak kita berpikir secara strategis, future ready dan sustainable ya. Kolaborator antara auditor dan manajemen resiko bukan lagi tentang memeriksa masa lalu, tapi membentuk masa depan organisasi. Kita kolaborasi lintas fungsi, kita melakukan penguatan tata kelola strategis, kita audit dan manajemen resiko sebagai mitra transformasi, kemudian kita juga future proofing organisasi. Kolaborasi yang agile, responsif, mampu menciptakan value creation bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan kita yakin ya dengan apa yang sudah kita lakukan, kita pastikan PLN akan menjadi organisasi yang tangguh menghadapi ketidakpastian. Saya rasa itu dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan sebuah pantun. Naik kapal ke Danau Toba, indah pemandangan di kala senja. Bila sinergi kita jaga bersama, audit dan resiko jadi penopang bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tony dan mohon berkenan untuk berada tetap di tempat Bapak karena kita akan memberikan cendera mata dari Ayah Indonesia. Untuk itu kami mengundang Treasurer Ayah Indonesia Ibu Suryadingrum untuk dapat menyerahkan cendera mata kepada Pak Tony. Kami silahkan. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.